Perjalanan Nabi Ibrahim mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim lahir di Irak dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia banyak yang menyembah patung berhala. Mereka menjadikan patung-patung berhala itu sebagai tuhannya. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu dijual kepada orang-orang untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberikan pikiran yang cerdas dan sifat berani kepada Nabi Ibrahim, sehingga Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Ibrahim bahwa agama kaumnya itu adalah sesat. Nabi Ibrahim bertanya dalam hati kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung itu sebagai Tuhan? Bukankah patung itu ayah yang membuatnya?" Nabi Ibrahim berpikir keras, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Kemudian Allah membimbing Nabi Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Awalnya Nabi Ibrahim mengira bahwa bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhannya. Tetapi bintang, bulan, dan matahari dapat menghilang, sedangkan ia tidak suka Tuhannya menghilang. Jadi, bintang, bulan, dan matahari bukanlah Tuhannya. Setelah itu, Nabi Ibrahim menemui kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah patung-patung itu. Aku akan mengabdikan diriku pada pencipta semua ini." Nabi Ibrahim berusaha membuka pikiran kaumnya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bersumpah akan menghancurkan patung-patung itu. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya dan hanya menyisakan satu berhala paling besar dengan sebuah kapak di tangannya, mulailah hukuman bagi beliau. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zolim." Mereka bertanya, apakah Nabi Ibrahim yang telah melakukan perbuatan menghancurkan berhala-berhala mereka? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut untuk mengingatkan kaumnya bahwa patung tidak patut untuk disembah. Merasa dihina oleh Nabi Ibrahim, kaumnya pun termasuk ayahnya yang terkenal sebagai pembuat patung berhala menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menghukum Nabi Ibrahim. "Buatlah bangunan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka kemudian mengumpulkan berbagai kayu, lalu mereka membakarnya hingga api berkobar dan membumbung tinggi. Setelah itu mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api dan mengikatkan kedua tangan Nabi Ibrahim di belakang. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, beliau mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," yang artinya, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung." Kemudian Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Setelah beberapa hari berada dalam kobaran api, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk keluar. Seluruh orang yang menyaksikan merasa kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Hanya pengikat tangan saja yang terbakar, sedangkan Nabi Ibrahim tampak sehat dan segar. Demikianlah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Apabila Dia berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menolaknya.
Setelah melihat mukjizat itu, lagi-lagi hanya sedikit yang meyakini dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ayahnya pun mengakui kehebatan mukjizat tersebut, namun masih enggan untuk beriman.